Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Mengaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus El-Mainuri, dan saya Kajito El-Kayeni. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, kabar baik, Mas. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini sudah tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ramadan Karim. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Mas, hari ini kita akan ngaji tentang korupsi. Jadi di Indonesia ini korupsi makin gila-gilaan. Semuanya dikorupsi. Ya, dulu yang sempat lama itu ada Timah, sekarang nih yang terbaru, Mas, korupsi di Pertamina. Jadi gila-gilaan. Ya, jadi Pertalite dioplos jadi Pertamax ya. Jadi kita sebagai masyarakat itu dibohongi sebenarnya. Ya, kita kan maunya pengen yang bagus Pertamax, ternyata oplosan ya. Dan ini dikorupsi dan kerugian negara itu setiap tahun sekitar 1,193,7 triliun setiap tahun. Dan ini terjadi dari tahun 2018 sampai 2023 ya. Ya hampir berarti kerugian negara itu hampir 1.000 triliun. Wah, ngeri ya. Ya, mendekati ya. Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito? Apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan oleh negara ini? Ya. Ya, kalau kita ngomong soal Indonesia, saya pikir korupsinya udah sistemik ya. Jadi udah parah. Dari pucuk tertinggi sampai ke level RT misalnya. Kita nggak ngomongin soal mencuri uang negara dalam jumlah besar ya. Korupsi itu kan macam-macam ya, termasuk yang disebut suap ya. Termasuk yang disebut dengan gratifikasi gitu. Itu kan sebenarnya korupsi juga, cuman ininya beda-beda bentuknya. Dan yang dikorupsi, yang dicuri itu memang bukan misalnya APBN atau APBD kan nggak gitu. Tapi itu termasuk bagian dari korupsi. Saya kira seperti kasus yang terjadi di Pertamina ya, saya juga menggunakan Pertamax sudah sejak lama ya. Kita kan memang pengennya yang terbaik gitu lah ya. Meskipun bukan turbo ya, tapi kita pakai Pertamax lah. Ada teman saya tuh yang pakai turbo katanya, bagus banget itu. Oh iya. Bagus banget sampai sekarang berarti ya? Iya, katanya bagus. Oh iya. Gua aja nggak kena oplos juga. Ya. Siapa yang tahu? Nah, akhirnya kan kita menjadi korban ya, karena ketidakjujuran beberapa gelintir orang sebenarnya. Kalau kita cermati kasus itu kan sejak mulai pembelian impornya ya, itu sudah di-markup, sudah RON-nya udah diubah ya, dari 90 kan yang di Pertalite kan yang diimpor sebenarnya, tapi di situ dikatakan Pertamax gitu ya, itu sudah korupsinya udah bertahap. Makanya saya ingin kalau kita kaji dalam sudut pandang agama. Mas, saya potong. Ini sampai ada yang bilang begini, ini gara-gara Indonesia tidak pakai syariat Islam. Coba Indonesia pakai syariat Islam, mencuri korupsi dipotong, pakai syariat Islam. Jadi ada gara-gara ini, lagi gara-gara rame lagi nih, akhirnya beberapa netizen tuh komentar, ini gara-gara Indonesia nggak tidak pakai syariat Islam. Hukumnya nggak tegas gitu ya. Hukumnya nggak tegas. Saya pikir itu klaim sepihak ya, itu angan-angan aja, karena kalau kita telusuri banyak negara-negara Islam tuh ya korup juga. Bahkan mereka bukan hanya korup, tapi juga diktator gitu ya. Seperti yang terakhir Bashar al-Assad itu kan. Bashar al-Assad itu ya. Katanya tuh korupsinya juga gila-gilaan itu. Itu katanya presiden giveaway katanya. Banyak lah. Jadi kalau kita menyebut Saddam Hussein dulu juga banyak kan yang menyebut korup. Apalagi kalau kita menyebut sebagai negara kerajaan misalnya. Siapa yang bisa melawan kerajaan seperti Arab Saudi misalnya? Karena semuanya itu milik kerajaan kan. Kerajaannya milik raja pada akhirnya gitu. Jadi kalau kita menyebut pemberlakuan syariat Islam itu sebagai penangkal korupsi, itu menurut saya nggak logis. Karena memang penangkal korupsi ya penegakan hukum. Edukasi penting. Kemudian penegakan hukum yang harus tegas, itu yang harus dilakukan. Tapi itu tidak terjadi di Indonesia gitu loh. Ya karena banyak faktor lah. Salah satunya kalau kita lihat dari kajian agama, menurut saya ya, Islam itu malah justru permisif terhadap korupsi. Gitu. Tapi kan kalau di Quran sendiri ada banyak, Mas.
perintah-perintah. Contohnya nih dalam Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Ini kan salah satu perintah. Jadi orang pencuri itu potong tangannya. Ini kan bahwa salah satu bentuk tegas Islam terhadap untuk memerangi pencurian, korupsi dan semacamnya. Ya sayangnya di level atas di Quran hadis itu tegas. Ada hadis ar-rosi wal murtasi finnar. Atau Nabi Muhammad Rasul melaknat para penyuap. Rosi itu penyuap ya. Jadi kalau dalam kaidah Islam korupsi itu gulul istilahnya. Ghulla ya gulul. Kalau suap itu riswah. Ar-rosi wal murtasi gitu ya. Rosi itu penyuapnya, murtasi yang disuap. Roish itu perantaranya, caloknya. Calo. Gitu. Nah, tapi sama aja sebenarnya. Ada banyak hukum seperti itu. Ada Quran ayat juga ya. Bahkan ini lebih sorih, lebih jelas ya. Kalau tadi kan pencuri secara umum ya. Asariku tadi. Ada yang secara eksplisit menyebutnya gulul dalam ayat Quran ya. Ada itu. Disebutkan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf kalau nggak salah 161 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Itu potongannya aja ya. Jadi itu ayat itu sebenarnya kronologinya ya, itu sesudah perang Badar itu ada apa ya, kain merah hilang gitu loh. Loh, siapa yang bawa? Ada yang nuduh Nabi. Wah, Nabi itu dulu ya. Itu gila itu. Kan awal-awal Islam kan perang Badar itu kan. Wah, kayaknya dibawa Nabi deh. Makanya turun ayat itu. Tidak mungkin lah Rasul itu gulul, yaglu kan. Tidak mungkin yaglul, tidak mungkin Rasul itu korupsi, mencuri, korupsi dalam hal ini menyembunyikan gitu ya. Nah, ayat ini secara eksplisit sudah menyebut bahwa barang siapa yang yaglul, yang korupsi, itu akan didatangkan di hari kiamat dengan barang yang dia korupsi gitu, sebagai bukti, katakanlah begitu. Nah, ini kan kalau kita mengacu pada ayat ini, sebenarnya Islam itu secara tegas, di samping hadis-hadis yang banyak tadi, ayat yang lain juga banyak, secara tegas menolak, mengharamkan korupsi. Tapi dalam tafsir-tafsir di bawahnya, dalam kaidah fikih, ada perilaku permisif, Mas. Ini problem kita kan gitu, makanya... Contohnya kayak apa, Mas? Contohnya? Ya kan ada beberapa pemuka agama yang menyebut bahwa orang kalau menyuap karena terpaksa demi haknya, Mas Firdaus punya proyek nih. Kalau nggak ngasih, nggak cair. Terpaksa ngasih supaya cair. Itu dalam kaidah fikih dibolehkan, gitu ya. Karena kamu zolim terpaksa lah, atau kamu diancam, kamu nggak ngasih saya bunuh, misalnya gitu kan. Biar proyekmu jalan, kamu hidup. Nah, makanya begitu. Ada intimidasi dan sebagainya, itu diperbolehkan. Tapi kemudian hal ini meluas. Kan nggak hanya suap proyek, Mas. Ada namanya money politik, ya. Setiap mau pemilihan umum itu dikasih suap itu semua calon pemilihnya. Nah, itu juga permisif kita. Katanya itu dianggap sebagai apa? Sedekah apa gimana? Ya, ada yang maknanya sedekah, ada yang bilang kalau yang menyuap itu orang yang benar, bertakwa, sementara lawannya adalah orang fasik, gitu kan, yang lebih buruk, boleh. Wah, ada yang biar menang gitu kan. Biar kebenaran biar menang, Mas. Biar kebenaran menang, biar yang baik menang. Kan itu pembenaran mereka kan. Tapi menurut saya itu sikap permisif semacam inilah yang buat korupsi di Indonesia khususnya itu merajalela. Kalau korupsi, korup aja udah selesai. Tapi kalau kayak tadi nih, Mas, mau kayak money politik. Kalau seandainya orang yang baik itu tidak memberikan uang, dia tidak akan dipilih sama masyarakat. Akhirnya dia kan kebaikan akan kalah nanti. Orang yang berniat baik, orang yang berniat... Itu di satu sisi betul. Tapi kalau semua orang mikirnya begitu, akhirnya korupsinya langgeng, Mas. Siapa yang bergerak melawan korupsi? Karena orang akhirnya mikir, udahlah. Kan ada lagu bayar yang lagi ramai itu kan. Itu kan ada oknum, banyak oknum lah, nggak hanya 1-2 ya. Tapi kan nggak semuanya busuk. Aparat tuh nggak semuanya busuk, Mas. Ada yang jujur banget ada. Saya pernah ketemu orang yang memang jujur gitu loh. Ya kalau ada oknum yang seperti itu ya memang fakta.
Saya juga pernah kayak gitu, akhirnya ya terpaksa begitu kan kejadiannya. Karena memang kondisi permisif tadi, bahkan bukan hanya dalam realitas sosial kita, dalam kaidah fikih kita pun begitu gitu loh. Ada pemakluman. Sikap permisif inilah yang membuat salam tempel di pesantren gitu ya. Tapi kalau kayak salam tempel kan kita ngasih, Mas. Kalau yang ngasih pejabat korup, halo. Beda lagi ya. Beda kalau lagi kita dong. Kayak santri ke kiai kan biasa kan salam tempel, masyarakat biasa boleh, ke masyarakat ke kiainya, ke tokoh agama itu nggak apa-apa. Boleh dong. Karena kan sebagai hadiah. Ya. Bantuan pemerintah boleh. Nah, yang ditakutkan itu kan kalau ada pejabat dan pejabatnya terindikasi korup gitu ya. Kemudian jadi salam tempel, jadi salam tradisi tempel, dan kan ada kasus korupsi yang kemudian tergugat siapa itu, kata santrinya, loh itu kan bisaroh katanya. Tapi dalam hukum kan nggak bisa, kamu mau bisaroh, mau sodakoh, uang yang dikasih ke kamu itu uang korupsi. Gitu kan. Sebagai penerima kan kita nggak tahu itu uang hasil apa gitu kan kiai. Kalau dituntut suruh mengembalikan, ya berarti kan harus dikembalikan. Nah, makanya kan gitu, kaidah hukumnya begitu. Kita nggak bisa memakai pembenaran agama bahwa apa yang dilakukan itu diperbolehkan hanya gara-gara terpaksa gitu loh. Ada lagi gara-gara money politik kan, orang kan ada yang imannya agak kuat nih. Ustadz, saya tuh menerima uang sogokan politik ini, saya terima apa enggak gitu ya. Atau sebaiknya saya kasihkan untuk Agustusan, boleh apa enggak? Jawab ustadznya boleh untuk Agustusan, jangan dimakan sendiri. Ini juga sikap permisif, Mas. Artinya ketika kita memberikan celah untuk korupsi, ya meskipun memang susah ya, tapi kan kita harus mengatakan yang benar harus benar kan. Kita mau bersih nggak dari korupsi? Itu dulu. Tapi kalau dalam kenyataannya kita, iya realitas sosialnya memang gitu. Tapi secara ideal, kita harus ngomong begini. Nggak boleh dong. Ustadz, ulama-ulama harus ngomong ideal begini. Wong mereka panutan kok, jangan memberikan celah. Kalau terpaksa gimana? Nah, ya kalau terpaksa mas jangan dijadikan hukum, Mas. Kalau orang terpaksa lapar, adanya bangkai dimakan, boleh kan? Tapi kan jangan dijadikan hukum. Karena kalau dijadikan hukum, rakyat-rakyat, orang-orang biasa itu akhirnya, wah hukumnya boleh kok, ya udahlah kita korupsi aja. Kita nyopet, maksudnya bukan begitu sebenarnya. Tapi mereka nggak memahami ini. Gitu loh. Berarti sebenarnya kalau korupsi ya makin gila di Indonesia itu karena pertama mungkin menurut Mas Kaji itu karena ketumpulan hukum gitu. Hukum tidak tegas ya. Ya, hukum tidak tegas. Karena itu ada netizen nih yang berkomentar itu kan, wah ini Indonesia kayaknya harus niru Cina, hukuman mati. Dan ini di NU sama Muhammadiyah juga mendukung loh Mas, hukuman mati bagi koruptor. Bahkan sampai ada yang bilang nggak perlu disolatin jenazahnya. Gimana nih menurut Mas Kaji itu? Saya kira setuju dengan NU dan Muhammadiyah yang hukuman berat saya setuju. Tapi bagaimanapun koruptor itu manusia ya. Jadi hak-hak manusianya itu janganlah. Harus sampai gak disolati itu kan. Oke lah dia melakukan kesalahan. Dihukum dong seberat-beratnya. Kalau dihukum mati malah saya setuju. Istilahnya itu meskipun kalau ada pilihan lain, saya akan menolak ya. Karena kalau udah hukuman mati orang gak ada peluang untuk taubat. Kalau di NU itu ada ininya Mas, syaratnya. Jadi boleh dihukum mati apabila sudah merampok uang negara yang bangkrut gitu loh. Ya, itu kan kondisinya sangat luar biasa kan. Dan itu nggak mungkin terjadi di Indonesia kan dalam waktu dekat ini. Artinya syarat-syarat itu terlalu jauh dan mungkin nggak akan bisa dieksekusi. Nah, kita ngomong yang real aja lah. Sebenarnya mekanisme yang membuat jera koruptor banyak. Nggak harus dihukum mati ya. Kalaupun memang harus diterapkan, itu ya akan agak susah kalau di kita ya. Sulit lah masuk, yang bikin hukum DPR juga banyak yang atau baru. Tadi kita kembali ke ayat Quran tadi itu wasariqatu faqong atau dipotong aja karena kan korupsi ini udah melebihi pencurian Mas. Kalau pencuri kalau di ini kan ada aturannya kan berapa kemudian dipotong. Kalau koruptor ini apalagi sampai miliaran itu mungkin bukan hanya tangannya aja yang dipotong. Lehernya.
Enggak, saya termasuk yang tidak setuju kalau apa-apa pendekatannya syariat Islam. Karena itu kan hukum zaman bahela ya, hukum zaman primitif. Potong tangan, cambuk, rajam itu sudah tidak cocok untuk kondisi manusia modern. Kita harus mengakui itu. Saat itu ketika Nabi Muhammad diutus, ya bahkan ketika zaman Inggris datang ke Arab Saudi, yang sekarang Arab Saudi ya, itu orang bunuh orang seenaknya mas, gara-gara mencuri air. Halal dibunuh, kan gila. Hukum di Arab waktu itu, bahkan bukan di zaman Nabi itu, sudah mulai agak modern. Tapi di Arab Saudi waktu itu masih jadi jajahan ini ya, dinasti itu ya, Turki, Utsmani. Itu saya lihat itu di filmnya itu ya, sejarah itu loh, riwayat Saudi itu hukumnya barbar sedemikian rupa. Makanya sangat logis ketika zaman Nabi ada hukum potong tangan, cambuk, ada dirajam, dilempar batu. Logis waktu itu ya, untuk membuat orang jera. Tapi ketika hukum itu mau diaplikasikan ke zaman modern, itu nggak masuk akal, mas. Faktanya tadi negara Islam tuh korup. Banyak yang nggak patuh hukum. Fakta itu memang banyak negara, ya pemimpin negara Islam itu banyak yang korup. Banyak yang korup. Karena alasannya apa? Kalau mereka mendemo, penguasa kan nggak boleh dalam fikih kan. Kamu mendemo atau istilahnya itu menyerang gitu ya, menurunkan atau apalah istilahnya di situ. Kamu mengkritisi penguasa bahkan itu nggak boleh kan. Kalau kita pakai kaidah yang ketat ya, makanya Wahabi itu sangat tidak mau mengkritik pemerintahnya. Karena mereka sangat mematuhi itu gitu lah. Jadi pembenaran berupa bahwa pemberlakuan syariat Islam sebagai solusi saya nggak nerima. Masalahnya di negara sekuler bahkan yang cenderung ateis itu malah angka korupsinya kecil mas. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan atau orang-orang yang memisahkan agama dari hukum sosial mereka ya, itu malah lebih jujur gitu loh. Ada negara-negara yang seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, negara-negara sekuler itulah. Atau bahkan ada yang menyebut mereka ateis sebagian besar penduduknya. Begitu kondisinya. Ini menunjukkan bahwa nggak realistis kalau mengatakan hukum syariat itu sebagai solusi. Justru menurut saya hukum-hukum syariat yang dipaksakan itulah sumbernya. Karena Qur'annya tegas, hadisnya tegas, kaidah fikihnya permisif, ya, melempem. Kalau terpaksa nyuap, boleh. Kalau nyuap supaya yang beriman menang, boleh. Standar orang yang baik beriman itu siapa yang memberikan? Kalau semua orang menganggap, saya beriman, saya baik, berarti saya harus nyuap supaya menang pemilihan daerah, kan nggak bisa. Siapa yang membuat ukuran ini? Bahwa dia lebih baik dari yang lain? Nggak ada yang bisa, gitu loh. Akhirnya, kaidah fikih ini, hukum fikih ini nggak bisa diterapkan. Jangan dipakai. Ketika kita permisif terhadap tindakan korupsi, akhirnya ya korupsi terjadi seperti sekarang, merajalela di Indonesia. Soal itu mas, soal yang NU, fatwa NU dan Muhammadiyah itu. Jadi soal hukuman mati itu, gimana menurut Mas Kajito? Bahkan ini didukung juga oleh Pak Mahfud MD. Ya. Pak Mahfud MD mendukung hukuman mati untuk koruptor. Ya. Pertama-tama, sebenarnya saya setuju ya, dengan kondisi tertentu tentu saja. Tapi kita melihat bahwa saya takutnya ini akan dijadikan apa ya, semacam slogan aja gitu. Kelihatannya hukum mati, tapi akhirnya nggak ada yang dihukum mati gitu. Siapa yang berani mengeksekusi hukum seperti ini, terutama dari DPR dulu lah ya, menggodok hukum ini siapa gitu. Nggak akan ada yang berani. Karena dia yang mengetok palu, besoknya dia yang jadi tersangka. Kan nggak mau ya. Bahkan sampai sekarang tuh Mas, RUU perampasan aset kan ada banyak ya sebenarnya Mas untuk melawan korupsi. Itu kan salah satunya itu sebenarnya RUU perampasan aset itu ya. Jadi memiskinkan koruptor. Ya, itu salah satu instrumen. Jadi nggak harus dihukum mati. Kita juga harus menghargai hak orang untuk bertobat juga kan. Ya, koruptor tuh busuk, jelek, merugikan negara dan sebagainya. Ya, mending yang dikorupsi tadi diambil lagi, dimiskinkan aja, kan bisa dia. Masalahnya kadang duitnya udah lari kemana-mana, Mas. Ya, lari kemana kan bisa dilacak. Udah habis gitu kan.
Wah, kalau habis susah. Ya udah dia suruh kerja paksa, kerja sosial seumur hidup buat bayarin itu, buat ganti. Karena kan gitu. kadang uang korupsi itu bukan gaya-gaya, buat flexing, Ya. buat anak Tapi istrinya kan nggak flexing. semua kan. Ya. Nggak semua kan, masih ada aset, masih ada, dan dia bisa mengembalikan itu bagaimanapun caranya. Makanya mekanisme untuk membuat koruptor jerat itu ada banyak, salah satunya memiskinkan. Kalau memang hukuman mati mau ditempuh, ya silahkan, tapi jangan omon-omon gitu loh. Bener nggak? Nanti jangan-jangan kamu kayak ini, Qur'annya tegas, hadisnya tegas, di bawahnya melempem, permisif. Kan percuma, Mas. Jadi kita itu yang penting sekarang adalah penegakan hukum dulu lah. Jangan aparat KPK-nya malah korupsi, atau jangan tebang pilih. Kalau teman dilindungi, kalau lawan dibabatin habis. Polisinya juga begitu, jaksanya juga begitu. Itu dulu. Jadi kalau hukumnya tegas, kemudian ada edukasi. Masyarakat tuh diedukasi. Ulama-ulama tuh jangan asal memberikan pendapat yang membuat publik itu malah bingung, gitu loh. Kalau Qur'annya tegas, hadisnya tegas, ya udah. Kalaupun ada sedikit-sedikit di pojokan kitab kuning itu yang menyebut kalau terpaksa kamu ini hak untuk menuntut hakmu, ya itu kan nggak perlu disebutkan secara bebas gitu loh. Karena apa? Ini nanti jadinya pembenaran publik, masyarakat jadinya permisif terhadap korupsi, akhirnya mereka mau menerima suap, money politik, gratifikasi, korupsi dan sebagainya. Yang rusak kan negara ini juga akhirnya. Kita harus mikir ke sana, Mas. Oh. Terima kasih, Mas. Siap. Diskusi yang menarik ini. Ya. Diskusi soal korupsi ya. Terima kasih, Mas Kajito. Ya, sama-sama. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda untuk melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit, yang mudah mengkafirkan dan menyalahkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.